prestasi mahasiswa nasional, prestasi mahasiswa tingkat nasional yang dilaksanakan resmi oleh Kemendikbud atau Kemenpora itu ketika emas itu akan diberikan setara 6 SKS. Wah. Untuk atlet bisa menjadi juara itu dia harus mempunyai fisik yang tangguh, punya teknik yang mumpuni, punya mental yang kuat, ya, dan dia punya taktik yang jitu. Ada 4 unsur ini. Tetapi juga bukan hanya sekedar itu. Kami di Sepak Takraw ada moto kami itu berdoa, berlatih dan bertanding. Nah, kalau dari Wahyu sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh pelatihnya nih, sudah beberapa kali ke luar negeri ya dan mengikuti ajang-ajang nasional. Dari Wahyu sebagai mahasiswa ini bagaimana menyeimbangkan kehidupan akademiknya dan juga kehidupan kamu sebagai seorang atlet? Ya, kalau dalam persiapan saya cuma fokus di latihan. Karena sudah ada diberikan dispensasi, dan kalau belum ada kejuaraan ya fokus di kuliah. Iya. Oke, jadi ini juga jadi salah satu bentuk dukungan universitas terhadap para atlet ya, yang notabene-nya adalah mahasiswa. Jadi diberikan dispensasi kuliah agar bisa fokus latihan, dan ketika tidak ada kejuaraan, berarti para atlet ini bisa fokus untuk mengejar kuliah. Iya. Wahyu sendiri sekarang semester berapa? Sudah semester 7. Semester 7 ya, udah mau persiapan skripsi berarti? Iya. Ada target nggak untuk Wahyu di tahun ini untuk Pomnas khususnya dari cabang takraw? Ya, sangat mencapai target itu untuk bisa mendapat medali emas, supaya untuk bisa diringankan skripsinya. Oh gitu. Oh berarti kalau dapat medali emas skripsinya ringan nih? Iya. Oh berarti kita harus. Itu kan sudah ada program. Ada program itu sekarang. Oh iya. Ada program untuk rekognisi prestasi mahasiswa. Wah luar biasa. Jadi kalau misalnya para atlet yang ikut Pomnas ini Pak Erol ya, akan dapat medali emas, berarti skripsi mereka akan dimudahkan? Bukan dimudahkan. Dia konsepnya akan begini. Prestasi mahasiswa nasional, prestasi mahasiswa tingkat nasional yang dilaksanakan resmi oleh Kemendikbud atau Kemenpora itu ketika emas itu akan diberikan setara 6 SKS. Wah. Jadi skripsi itu juga 6 SKS. Benar. Bisa bebas ya? Jadi bisa bebas nanti. Wah, kalau gitu saya mau daftar jadi atlet aja ya kayaknya habis ini. Tapi ini bukan hanya untuk olahraga sih. Ini untuk semua bentuk prestasi mahasiswa. Jadi ini luar biasa banget ya. Jujur Pak ya, saya agak kaget mendengar hal ini gitu. Karena waktu zaman saya kuliah dulu di UNG khususnya tuh untuk keringanan skripsi khususnya di ajang nasional ataupun internasional tuh belum ada atau mungkin belum diterapkan gitu. Jadi tentunya ini jadi satu hal yang baik ya untuk para mahasiswa khususnya. Mereka tidak perlu takut untuk mengejar mimpi mereka sebagai atlet atau sebagai apapun itu yang mereka sukai, karena memang dari universitas juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Iya, itu dukungan secara akademiknya. Di sisi lain kami juga memberikan kemudahan dalam bentuk lain. Apa saja? Contoh misalnya Kemudahan yang diberikan. Atlet takraw sekarang yang sementara di pelatnas. Ini kan kalau kita melihatnya secara kacamata akademik biasa, ini kan loh, kau kan latihannya di Jakarta, kuliahmu di sini gimana? Ya kan pasti orang akan bertanya demikian. Tetapi karena ini bentuk komitmen dari Universitas Negeri Gorontalo untuk bagaimana meningkatkan prestasi mahasiswanya, dia tetap di pelatnas. Dosennya yang kirim kuliah ke sana, kuliahnya jadi online, ya. Jadi ini tidak akan mengganggu akademiknya dan tidak akan mengganggu prestasinya. Sehingga ini menjadi bentuk komitmen dari UNG, khususnya jika kita berbicara skala olahraga, UNG akan insya Allah akan berkorban sekuat mungkin untuk bagaimana meningkatkan prestasi olahraga. Bukan hanya di kalangan mahasiswa, tetapi bagaimana untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya untuk dari Provinsi Gorontalo. Wah, ini
luar biasa banget. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Errol sendiri, saya jujur ingin memotivasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ya, yang tahun ini baru bergabung di lingkup Universitas Negeri Gorontalo, khususnya yang berada di Fakultas Olahraga, untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, khususnya yang ingin menjadi atlet seperti Wahyu dan kawan-kawan. Karena memang dari universitas sendiri sudah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa, yang dengan harapan ini agar para pemuda-pemudi nggak cuma di Gorontalo, para mahasiswa khususnya yang menempuh pendidikan di UNG ini bisa memberikan prestasi yang gemilang dan juga tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Nah, kalau yang tadi kan kita sudah membahas Pak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh UNG. Sejauh ini ada kendala Pak yang dialami atau perintangan? Selama ini kan memang karena ada dua hal yang berbeda yang dilaksanakan oleh atlet. Dia belajar dan dia latihan. Dan memang karena kurikulum kita di Indonesia, sehingga contoh nih atlet takraw, dia masih tetap harus belajar cabang olahraga lain. Nah, ini yang memang agak sedikit menjadi kendala di kami, bagaimana proses penyatuan ini. Bagaimana menyatukan konsep ini di dalam, karena sekarang ini lagi ngetrennya ini MBKM nih. Nah, kami sementara meramu, khususnya teman-teman di jurusan olahraga, itu bagaimana menyatukan ini antara latihan dan akademik disatukan di dalam proses MBKM. Salah satu hal yang kami laksanakan adalah keluarlah itu panduan rekognisi prestasi mahasiswa. Karena berawal dari, ingat kejadian kemarin, atlet sementara pelatnas tetapi tidak lulus mata kuliah atletik. Ini kan lucu. Iya juga ya, gimana ya? Ini kan lucu nih. Iya. Nah, sehingga udah berdasarkan beberapa kejadian muncullah itu panduan untuk rekognisi prestasi mahasiswa. Kemudian juga memang saat ini kami di UNG memang masih sangat membutuhkan bantuan teman-teman dari Pemprov, dari Dikbudpora terutama, untuk karena di kami di UNG itu fasilitas latihan kami khusus yang olahraga itu belum lengkap. Memang sekarang sementara proses pembangunan itu adalah komitmen dari Pak Rektor. Sekarang sementara diperbaiki fasilitas olahraga yang berada di kampus 3 yang di Andalas. Insya Allah ini akan sedikit membantu, baik bukan hanya UNG tetapi bagaimana Pemprov untuk pengembangan prestasi olahraga. Tetapi saat ini memang kami atlet UNG itu masih latihan, masih bergabung dengan teman-teman di PPLP yang memang secara domain, secara pelaksanaan PPLP itu adalah dilaksanakan oleh teman-teman di Dikbudpora. Tetapi karena komunikasinya bagus, bicaranya bagus nanti dengan Pemprov, sehingga atlet kami tetap itu masih diizinkan, artinya diterima untuk latihan sama-sama dengan teman-teman di PPLP. Kami, orang bertanya nih, kenapa kok atlet semua dari Gorontalo itu masuknya UNG? Sebenarnya bukan karena negerinya, tetapi di UNG itu sudah 5 tahun terakhir itu kinerjanya luar biasa, adalah tim talent scout. Kami dalam 5 tahun terakhir itu membentuk tim pencari bakat, sehingga mereka yang akan jalan ke PPLP, ke SMA, siapa nih punya prestasi apa? Kalau punya prestasi ini mau nggak masuk UNG? Mau nggak masuk UNG? Sehingga atlet Gorontalo secara umum itu sebagian besar masuknya ke UNG. Bahkan tahun terakhir Pak Rektor itu memberikan beasiswa full dari masuk sampai selesai untuk mahasiswa olahraga. Mahasiswa berprestasi dalam bidang olahraga itu Pak Rektor memberikan beasiswa full selama dia berprestasi. Jangan sampai begitu masuk UNG sudah tidak mau latihan, sudah tidak mau berprestasi kan. Nah, makanya untuk kita dimulai dari tahun 2022 ini dan insya Allah akan terus tetap berlangsung. Pak Rektor akan memberikan beasiswa untuk yang memiliki prestasi olahraga. Nah, semoga pernyataan dari Pak Errol ini akan menjadi angin segar, khususnya para siswa-siswi yang sekarang lagi ada di bangku
di bangku sekolah menengah atas ya, atau yang sederajatnya, biar memotivasi diri mereka untuk bisa berprestasi dan berkarya sebagai atlet dan tidak takut untuk memilih jalan itu gitu. Karena kalau masuk kampus nanti di UNG khususnya itu sudah ada dukungan yang sangat luar biasa juga dari kampus dan jajaran Sivitas Akademika dari UNG sendiri. Nah, saya kembali ke Pak Herson. Untuk atletik, mohon maaf, untuk takraw nanti Pak. Ini kan kemarin sempat sudah dibocorkan tadi sempat kalah dari Jawa Tengah. Kira-kira tahun ini Pak ada strategi khusus yang disusun agar tim takraw dari Provinsi Gorontalo bisa meraih prestasi gemilang di Pomnas nanti? Saya kira siapapun pelatihnya, siapapun atletnya, tidak ada yang mau kalah dalam bertanding. Ya, memang apalagi kita yang memang sudah dikenal. Ya, memang kiat-kiat itu ya sudah sejak lama kita jalankan. Ya, makanya tadi tetapi kami di Sepak Takraw sejak dulu itu tidak pernah sesumbar di awal. Biarlah pembuktiannya di lapangan. Sama dengan PON kemarin. Sebelum berangkat itu kami sudah ditanya ini targetnya apa, ya saya bilang target kami ya tampil maksimal, termasuk si Wahyu ikut waktu itu. Nah, dari 2 nomor yang kami ikuti kami meraih 2 emas di sana, tetapi di saat-saat seperti ini kami tidak pernah mengatakan sesumbar kami harus emas, tidak, karena untuk menjadi yang terbaik itu semua daerah yang terjun di sana itu mimpinya adalah meraih medali emas. Dan untuk bisa meraih yang terbaik keluar sebagai pemenang itu banyak faktor yang harus kita benahi, ya secara akademik, secara ilmiah. Untuk atlet bisa menjadi juara itu dia harus mempunyai fisik yang tangguh, punya teknik yang mumpuni, punya mental yang kuat, ya, dan dia punya taktik yang jitu. Ada 4 unsur ini. Tetapi juga bukan hanya sekedar itu. Kami di Sepak Takraw ada moto kami itu berdoa, berlatih dan bertanding. Ya, ini 3 hal yang tidak boleh kita, karena sehebat apapun kita tanpa ridho dari Yang Maha Kuasa ya nonsen. Ya, itu yang saya tanamkan kepada anak-anak, sehingga kenapa kami Sepak Takraw tidak pernah sesumbar di awal, karena takut ya seperti itu, karena ya sehebat apapun kita di lapangan tanpa ada restu dari Yang Maha Kuasa untuk bisa menjadi pemenang itu tidak akan ada saja yang membuat kita gagal, sehingga saya menanamkan pada anak-anak 3 hal ini tidak boleh kita lepas. Kita harus banyak berdoa agar latihan yang kita laksanakan ini bisa membuahkan hasil yang maksimal di pertandingan. Karena dalam 3 hal ini tidak boleh ada yang hilang. Ya, kalau kita hanya berdoa tidak pernah berlatih ya juga usahakan sia-sia. Karena tidak ada usaha. Tapi berlatih terus tidak pernah berdoa ya artinya kita sudah angkuh dengan apa yang kita, dan kalau Tuhan tidak ridho dengan usaha kita ya tidak akan ada hasil yang maksimal. Sebaliknya sudah berdoa latihan tapi tidak mau ikut pertandingan, kapan juaranya? Nah, sehingga ini yang dan alhamdulillah kalau khusus untuk mahasiswa ini seperti yang dikatakan Pak Errol tadi, kami itu sudah tidak ada lagi rasa was-was atlet latihan, karena tadi fasilitas-fasilitas yang ada ini, dan bukan hanya karena ikut Pomnas, dari awal khususnya atlet Sepak Takraw itu dari awal sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang cukup banyak dari pihak UNG. Contoh si Wahyu dan teman-teman lainnya itu dari awal masuk dia sudah memperoleh beasiswa full yang seperti Pak Errol, dan bukan hanya tidak membayar apa-apa, bahkan setiap bulan dia menerima kalau zamannya Wahyu ini 700.000 ya per bulan. Ya, ini kan tidak bayar tetapi dia juga malah dibayar. Nah, ini kan satu yang luar biasa. Begitu juga yang sekarang malah sudah naik sampai 950 Pak Errol ya. Sehingga tidak ada alasan bagi atlet mahasiswa untuk tidak latihan. Kalian digaji loh. Dibandingkan orang-orang lain itu, walaupun mereka dari kalangan prasejahtera, tetapi karena mungkin tidak punya kelebihan, tidak punya skill yang bisa membuat mereka diperhatikan khusus seperti ini, ya tidak mungkin. Ya alhamdulillah anak-anak ini bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Sehingga saya kalau bisa mengatakan bahwa bagi atlet yang ingin potensi dirinya berkembang secara
maksimal ya masuklah UNG. Seperti itu. Karena di seluruh Indonesia saya bisa tahu bagaimana kampus ini karena saya pelatih di Pelatnas, bisa menerima curhatan dari masing-masing. Seperti yang Pak Errol bilang tadi, ada saja atlet yang kembali dari kejuaraan itu setengah mati, tidak lulus mata kuliah inilah, tidak dapat nilai ini, harus mengulang dan sebagainya, dan alhamdulillah itu tidak terjadi pada atlet-atlet mahasiswa UNG. Sehingga kami itu saya sebagai pelatih itu sangat memberi apresiasi ketika ada kejuaraan-kejuaraan, bukan hanya Pomnas, ada kejuaraan mahasiswa kami support. Kami sangat support, walaupun misalnya saya berhalangan untuk tidak bisa mendampingi, minimal saya bisa latih mereka untuk bisa. Alhamdulillah keikutsertaan UNG dalam kejuaraan mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional ya hasilnya adalah insya Allah, alhamdulillah. Karena ini bentuk kerjasama yang tadi. UNG sudah memberikan begitu banyak fasilitas kepada anak-anak kami, sebagai bentuk timbal balik ucapan terima kasih kami, ya angkatlah nama ini. Sampai juga kemarin di Pelatnas itu saya sempat berargumen bahwa ketika mereka ini tidak diizinkan untuk mewakili lembaga mereka di Pomnas, karena Pomnas itu merupakan ponnya mahasiswa, ajang tertinggi di mahasiswa. 100 medali emas di kejurnas mahasiswa tidak sebanding dengan 1 medali emas Pomnas. Seperti itu, karena ini multi event resmi yang dikhususkan untuk mahasiswa. Sehingga ini menjadi ponnya mahasiswa. Makanya saya walaupun Pomnas itu masih jauh-jauh hari, dari tahun kemarin itu saya sudah persiapkan anak-anak ini untuk masuk, sampai anak-anak yang masih SMA di PPLP itu saya sudah persiapkan untuk Pomnas kali ini, dan alhamdulillah mereka sudah terjun. Ada tiga atlet yang baru semester 1 sudah akan turun di Pomnas kali ini. Ini karena memang alhamdulillah pihak UNG sangat welcome, sangat paham karena banyak juga yang mempunyai fakultas olahraga tetapi tidak paham bagaimana kebutuhan atlet itu sendiri. Sehingga ya itu tadi saya bilang, kalau memang atlet itu pingin potensinya bisa berkelanjutan untuk prestasinya ya, dan dari sisi akademik juga dia selamat, ya masuklah di UNG. Saya bilang, sering saya berkelakar dengan atlet-atlet saya dari daerah lain. Mereka sering iri dengan atlet-atlet Gorontalo. Wah, kalian luar biasa, kalian. Saya ini sudah banyak mata kuliah errornya. Ya, tetapi ya begitulah di UNG. Alhamdulillah sudah difasilitasi, diberi gaji, tidak bayar apa-apa. Bahkan setiap tahun juga ada pemilihan award itu ya. Ya, atlet kemarin juga dapat. Baru ada reward lagi. Begitu dia pulang dari kejuaraan, meraih medali, pasti ada reward. Bahkan di hotel ini, kami ini berapa kali dapat voucher di sini, bahkan masih ada 2 malam yang kami belum gunakan di sini. Itu diberikan oleh Pak Rektor untuk kami bebas untuk melapor saja kalau ingin nginap di sini gratis, sampai seperti itu, hal-hal seperti itu. Sehingga tidak ada alasan bagi para atlet dan pelatih ini untuk tidak serius dalam berlatih seperti itu. Dan ini benar-benar apa yang sebenarnya jadi kekhawatiran para mahasiswa khususnya ketika mereka masuk di universitas, bahwa mereka tidak bisa mengejar apa yang mereka inginkan karena terhalang kuliah. Tapi ini sudah diberikan dukungan secara penuh, bahkan diberikan beragam macam fasilitas, tidak hanya baru sebagai peserta. Ketika kembali pun membawa pulang juara, mereka sudah mendapatkan apresiasi yang sangat besar sekali dari pihak universitas tentunya. Kalau dari Wahyu sendiri sebagai atlet, kamu ada trik atau tips kenapa bisa terpilih? Kenapa dari Universitas Negeri Gorontalo ini memilih kamu akhirnya sebagai salah satu atlet yang akan mewakili Pomnas nanti? Ya, saya juga kurang tahu itu kan. Itu kan penilaian tersendiri. Penilaian pelatih juga. Tapi dari Wahyu, dari Wahyu ada kiat-kiat apa nih supaya saya harus ikut nih, harus terpilih nih, gitu. Satunya itu harus banyak-banyak latihan di PPLP,
Iya. Ya, supaya bisa ada banyak skill-skill yang bisa dibawa di Pomnas nanti. Kalau dari Wahyu ada ada ketakutan tersendiri tidak memasuki atau menghadapi Pomnas ini? Ya kalau takut ya ada. Cuman ya harus capai target dulu supaya bisa juara di Pomnas. Karena memang dari universitas juga sudah memberikan dukungan yang sangat besar sekali ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Herson tadi sebagai pelatih, tidak perlu merasa terbebani gitu ya. Yang penting usaha terbaik, sudah latihan maksimal juga, jadi hasil akhirnya tinggal diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang seru kita di hari ini, saya mungkin mau bertanya ke Pak Errol dulu. Kira-kira Pak ada harapan apa dari Universitas Negeri Gorontalo khususnya terhadap para atlet yang nantinya akan berlaga di Pomnas 2022 ini? Saya setiap kali ketemu atlet, yang saya sampaikan hanyalah jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Karena mau sehebat apapun kami, mau sehebat apapun kalian, ketika memang misalnya tidak minta-minta nih, 1 minggu sebelum ke pelaksanaan, misalnya sakit atau apa dan lain-lain, sia-sia apa yang sudah dipersiapkan selama ini. Nah, tiap kali saya ketemu atlet, saya hanya menyampaikan jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Tugasmu hanya latihan dan bertanding. Selebihnya biarkan menjadi urusan kami. Jadi terkuliahnya dan semuanya dan lain-lain, biarkan itu menjadi urusan kami. Persoalan menang, persoalan kalah, itu hanya persoalan hasil, coach ya. Yang menentukan adalah bagaimana kemauan untuk mencapai hasil yang terbaik berdasarkan kemampuan maksimal yang kita miliki. Iya, wah itu luar biasa sekali ya. Memang di atas semua upaya menjaga kesehatan itu adalah hal yang paling penting gitu, khususnya untuk para atlet. Karena memang mereka berlatih setiap hari, pastinya penting sekali untuk bisa menjaga kondisi fisik mereka sebelum pertandingan nanti. Kalau dari Pak Herson sendiri Pak, ini kira-kira ada harapan apa untuk anak-anak khususnya yang akan bertanding nanti di Pomnas ini? Ya, memang kalau namanya harapan untuk menghadapi pertandingan seperti ini, saya memang setiap kali itu menyampaikan kepada anak-anak bahwa target kita ini walaupun ingin medali emas, tetapi itu bukan target utama sebenarnya. Kita berlatih dengan sungguh-sungguh saja. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita berdoa, berlatih dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil maksimal. Dan yang berikut saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada pihak UNG yang di sini membuka wawasan bahwa ya UNG itu membuka wawasan kita bahwa orang itu bisa berhasil, bahwa kecerdasan itu banyak. Kecerdasan itu banyak, bukan hanya saja intelektual, tetapi membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan kinestetik dan psikomotor itu bisa berkembang dan itu sudah terbukti. Sehingga saya sangat apresiatif terhadap upaya UNG yang memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk berkembang sesuai kecerdasan masing-masing. Ya, karena kalau dilihat dari hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, ya kapan anak-anak olahragawan ini bisa, karena keseharian mereka, waktu mereka lebih banyak terbuang di aktivitas olahraga. Nah, alhamdulillah pihak UNG dari dulu sudah paham tentang ini, dan ini yang di mana-mana kami kampanyekan bahwa kecerdasan ini ada 9, dan berikanlah kesempatan kepada anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik, psikomotornya bagus ini untuk berkembang sesuai kecerdasannya, dan itu kita dapatkan di Universitas Negeri Gorontalo. Ini sangat luar biasa sebagai pelopor yang sangat memahami keadaan ini. Banyak atlet yang sudah diberikan kesempatan UNG itu, buktinya sekarang mereka sudah yang kemarin Asian Games. Sekarang sudah PNS semua. Wow. Sudah banyak yang jebolan UNG
yang diberikan SK PNS ya kita tahu bersama, walaupun PNS ini gajinya sedikit tetapi masih menjadi idola bagi kita di Gorontalo ya. Atlet-atlet sepak takraw jebolan UNG itu ya mereka mendapatkan SK CPNS itu dengan gratis, tidak harus bersusah payah. Bahkan ada yang tunanetra itu pada saat tes itu dia bertanya, bagaimana kami tunanetra yang tidak bisa membaca tes. Kepala BKN itu menyatakan, nanti saya yang dampingi kamu, saya yang tapi saya tidak bacakan soal, saya beritahukan saya jawabannya, capek saya sampai seperti ini. Artinya ketika orang memiliki kecerdasan psikomotor dan kinestetik dengan baik, dalam artian olahraga dengan prestasi yang baik, insya Allah dia bisa mewujudkan apa yang menjadi impian. Iya. Terima kasih banyak untuk Pak Errol dan Pak Herson ya. Dan yang terakhir dari Wahyu sendiri, mewakili teman-teman atlet yang sekarang ini lagi libur latihan dan akan mulai latihan lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Kamu punya harapan apa, Wahyu? Harapan saya untuk bisa diberikan kesehatan dalam latihan atau dalam pertandingan nanti. Supaya bisa mencapai target yang kita inginkan. Iya, itu singkat, padat, dan jelas, dan pastinya itu juga menjadi harapan dari seluruh para atlet yang nantinya akan berlaga di POMNAS 2022 yang akan diselenggarakan di Sumatera Barat ya. Dan tentunya teman-teman Universitas Negeri Gorontalo yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, Kampus Live, saya berada di TC Damhil Universitas Negeri Gorontalo. Kabar baiknya adalah ada promo menarik yang ditawarkan ya oleh TC Damhil, karena itu sayang banget untuk dilewatkan. Segera cek aja langsung akun sosial media mereka untuk bisa mendapatkan promo-promo menarik ini dan pastinya menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh TC Damhil. Saya juga mewakili seluruh kru dari UNG TV mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada TC Damhil yang sudah memfasilitasi acara bincang-bincang kita pada hari ini, dan juga terima kasih banyak pada Pak Errol, Pak, atas waktunya, Pak Herson dan juga Wahyu. Selamat bertanding nantinya. Kami sebagai masyarakat, saya juga ya mewakili masyarakat Gorontalo, hanya bisa mendoakan semoga para atlet ini diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani prosesi latihan sehingga bisa mendapatkan hasil terbaik yang menjadi keinginan dan juga impian kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan Kampus Live teman-teman, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.